Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Pasha, NRP 111 dari kelas Metode Penelitian A, akan mempresentasikan mengenai uji statistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis data, di mana analisis data sendiri merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan juga perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, serta membuat model data yang dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat. Untuk teknik analisis data sendiri, yang pertama ada tujuan penelitian yang terdiri dari statistik deskriptif, statistik inferensial, yang kedua ada jenis pengukuran yang terdiri dari parametrik dan non-parametrik, dengan jumlah variabel yang terdiri dari analisis univariat, bivariat, dan juga multivariat. Tujuan dari analisis data sendiri yaitu sebagai proses pembersih, transformasi, dan juga pemulihan data untuk menemukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan suatu bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai deskriptif statistik, di mana pengertiannya merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan juga penyajian suatu gugus dan data sehingga menafsir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik, distribusi, dan juga representasi bergambar tanpa rumus probabilistik apapun. Fungsinya sendiri dari deskriptif statistik yaitu untuk menyediakan informasi sadar tentang variabel dalam dataset dan juga menunjukkan potensi hubungan antar variabel. Waktu menggunakan deskriptif statistik yang tepat yaitu digunakan pada saat mengolah suatu data dan juga pada saat menyajikan pada saat penelitian. Selanjutnya ada pengukuran deskriptif statistik yaitu ukuran pemusatan, di mana terdiri dari tiga yaitu mean atau rata-rata dari suatu penelitian, yang kedua ada median yang merupakan bagian dari nilai sentral, dan yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling banyak sering muncul. Selanjutnya ada pengukuran deskriptif statistik atau pengukuran keragaman yang terdiri dari 7 yaitu range, quartile range, percentile, variance, standar deviasi, skewness, dan juga tortoise. Selanjutnya terdapat levels of scale measurements and suggested descriptive statistic, di mana yang pertama yaitu histogram, yang merupakan tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis patangan. Yang kedua ada tabulasi, yaitu data merupakan sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu. Dan yang ketiga ada cross tabulasi, yaitu metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda dalam suatu matriks. Selanjutnya ada bivariate, yaitu analisis secara simultan dari dua variabel yang biasa dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel seperti jenis kelamin adalah terkait dengan variabel lain. Tujuannya sendiri yaitu untuk menentukan hubungan antara dua variabel, dan berikut ada rumus dari analisis bivariate. Untuk jenis analisis bivariate sendiri terdiri dari dua, yaitu analisis deskriptif, yaitu berlaku pada hampir seluruh visualisasi data, dan yang kedua analisis inferensial, yang mana nanti peneliti dapat mengambil kesimpulan yang valid dalam pengujian dua variabel. Untuk rangka berpikir bivariate sendiri, dalam analisis bivariate yang menggunakan dua variabel itu ada latar belakang, biasanya ada kondisi ideal, kondisi saat ini, dan juga masalah, dan ada pula tujuan dan rumusan masalah yang biasanya dalam bentuk mengetahui deskripsi mengenai kondisi variabel X, dan rumusan masalahnya bagaimana cara mengetahui deskripsi mengenai kondisi variabel X. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai multivariate, mana multivariate sendiri merupakan objek kajian pada statistika yang mempelajari perilaku dan juga hubungan antara dua atau lebih variabel, dengan tujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel ataupun lebih variabel dependen terhadap independen dengan masing-masing variabel yang memiliki data deskriptif dua ataupun lebih. Selanjutnya ada klasifikasi analisis multivariate, di mana dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu teknik dependensi, yaitu suatu metode analisis multivariate di mana variabel ataupun kumpulan variabel yang diidentifikasikan sebagai variabel dependen atau variabel terkait. Yang kedua ada teknik interdependensi, yaitu analisis multivariate yang melibatkan analisis secara serentak dari semua variabel dalam satu kumpulan, tanpa membedakan antara variabel yang terikat ataupun variabel yang bebas. Yang ketiga ada teknik model struktural, yaitu sebuah teknik yang mencoba menganalisis hubungan secara simultan variabel dependen dan dependen secara bersamaan. Berikut ada kerangka berpikir dalam analisis multivariate. Selanjutnya yaitu ada univariate, di mana pengerjaannya yaitu analisa yang dilakukan
yang dilakukan menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat sendiri berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan data, merangkum data, dan juga menemukan pola dalam data. Berikut terdapat rumus dari analisis univariat sendiri, yaitu persentase sama dengan jumlah kejadian pada responden dibagi dengan jumlah seluruh responden yang dikalikan 1%. Selanjutnya ada tujuan analisis univariat, yaitu mengetahui karakteristik data, mengetahui ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan juga statistik deskriptif lain dari sebuah data. Yang ketiga, mengetahui distribusi frekuensi dari suatu data, dan yang terakhir yaitu melakukan pengambilan keputusan. Berikut merupakan kerangka berpikir univariat. Selanjutnya ada implementasi terhadap penelitian saya, yaitu penelitian saya berjudul pengaruh sosial media marketing terhadap loyalty dan juga repurchase intention pada produk makeup, studi pada PT Paragon Technology and Innovation. Penulisnya yaitu saya, NRP 111, dengan rumusan masalah yang pertama, mengetahui pengaruh sosial media marketing pada perusahaan PT Paragon Technology and Innovation terhadap loyalty konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh sosial media marketing pada PT Paragon Technology and Innovation terhadap repurchase intention. Dan yang terakhir yaitu bagaimana bentuk sosial media marketing pada PT Paragon Technology and Innovation. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk sosial media marketing yang dilakukan oleh PT Paragon Technology and Innovation dan pengaruhnya terhadap brand loyalty dan juga repurchase intention. Untuk variabel penelitiannya sendiri, variabel independennya yaitu sosial media marketing, dan variabel dependennya repurchase intention dan juga brand loyalty. Penelitian yang saya lakukan menggunakan uji statistik analisis multivariat karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekiranya sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.